Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya ingin mengerjakan tugas PKN untuk wawancara tentang bela negara. Jadi, saya Muhammad Fakih Kurniawan. Perkenalkan namanya siapa, Pak? Muhammad Rizal. Muhammad Rizal sebagai advokat di Askom Indonesia. Nah, jadi ini kan tentang bela negara nih, Bang. Ya. Ya. Menurut Bang Rizal nih bagaimana sih bela negara itu seperti apa maksudnya? Pengertiannya atau penjabarannya itu yang dalam pandangan Bang Rizal itu seperti apa? Oh, bela negara ya. Ya. Kalau menurut saya sih bela negara itu sikap atau tindakan yang positif bagi setiap warga negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku, Pancasila, Undang-Undang Dasar, demi menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Jadi sikap perilaku yang positif ya, Yang berdasarkan undang-undang. yang berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Nah, jadi bagi Bang Rizal kan sebagai warga negara nih ya, Ya. penting nggak sih sebagai warga negara Indonesia, sebagai masyarakatnya untuk membela negara Indonesia gitu? Apa alasan pentingnya itu untuk apa gitu? Ya, sangat penting. Penting ya? Ya, penting sangat. Kalau menurut saya bukan penting lagi ya, sangat penting. Soalnya untuk membela negara itu kan harusnya menjadi kewajiban bagi setiap warga negara. Iya. Karena kenapa saya bilang begitu? Dari bela negara itu kan kita bisa menjadikan tatanan di kehidupan bermasyarakat ini. Iya. Ya, bisa jadi mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, sehingga bisa tercapai ketentraman, hidup damai, Nyaman. hidup nyaman kan, Ya. sesama masyarakat. Walaupun beda bangsa. Ya khususnya secara khusus untuk keutuhan Republik Indonesia dan secara umumnya antar negara kan. Gitu. Terus apa? Jadi menurut Bang Rizal itu emang sangat penting ya bagi warga negara Indonesia untuk membela negaranya agar menciptakan sesuatu atau tempat yang nyaman, damai, tentram, dan itu emang tujuan dari negara ya. Ya, bela negara. Emang tujuannya untuk menciptakan. Intinya sih bela negara itu pada intinya kita harus berkorban sebagai warga negara, kita harus berkorban untuk membela negara dan berbakti kepada negara. Kita emang harus berbakti pada negara ya. Dan rela berkorban untuk negara. Oke, bagus juga itu. Nah, ini kan banyak nih demo seperti itu. Menurut pandangan dari Bang Rizal ini gimana? Apa banyak pemberontakan untuk menurunkan pemerintahan yang sah? Menurut Bang Rizal itu bagaimana? Apakah itu sebuah ancaman ataukah itu sebuah revolusi yang baik atau yang bagus gitu? Kalau menurut saya sih itu demo-demo yang dilakukan oleh mahasiswa itu kan salah satu bentuk untuk istilahnya, untuk menyampaikan Suara. menyampaikan pendapat, masukan kepada pemerintah. Iya. Jadi itu kalau menurut saya itu hal-hal yang sangat wajar bagi setiap warga negara, karena setiap warga negara kan mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat kan. Iya. Tapi yang salah itu ketika melakukan demonstrasi yang anarkis, yang melanggar kepentingan umum itu salah. Padahal sebenarnya kan demo-demo begitu kan sudah sesuai dengan aturan, tapi harus terukur. Artinya mahasiswa itu memang harus kritis tapi terukur. Artinya seperti itu. Tetap ada batasannya ya. Ya, ada batasannya. Karena emang udah ada peraturannya.
nggak ada salahnya sih kalau mahasiswa mau demo. Iya, Itu kan iya. haknya mereka kan untuk menyampaikan pendapatnya. Tapi Iya. yang salah itu kalau terjadi tindakan anarkis, pengerusakan apa itu kan sudah menyalahi hukum itu. Iya. Seperti itu. Tapi misalkan ini kan untuk menurunkan pemerintahan yang sah. Nah, itu kalau bagi Bang Rizal itu ancaman atau gimana, Bang? Kalau untuk menurunkan pemerintahan yang sah, kalau menurut saya sih itu bukan ancaman juga, karena kalau untuk menurunkan pemerintahan itu kan ada beberapa prosedur yang harus dilewatin ya. Dilewatin, nggak semena-mena harus dengan adanya aksi demonstrasi begitu sehingga pemerintahan bisa dilengsarkan, kan tidak semudah itu. Jadi intinya dari pertanyaan ini boleh untuk mahasiswa untuk mengkritis, untuk berdemo, tetapi dalam batas peraturan-peraturan yang sudah ada. Batasnya sewajarnya, seperti sebagaimana aturan yang berlaku untuk melakukan demonstrasi kan. Iya. Jangan anarkis atau merusak fasilitas umum, kan itu kita juga yang bayar pajak kan, bikin fasilitas umum kan. Ya pastinya seperti itu. Yang sayang juga kita udah bikin, udah bayar pajak, kita rusakin juga. Pada intinya tidak dilarang untuk berdemonstrasi karena tujuannya kan untuk menyampaikan hak pendapat dari mahasiswa. Ya. Yang salah itu kalau jadi anarkisme, pengerusakan atau segala kan itu kalau dihubungkan dengan bela negara itu kan sudah merusak ketenangan kan untuk masyarakat umum kan. Iya. Jadi itu bisa dibilang sudah keluar dari konteks bela negara. Itu bukannya bela negara malah merusak fasilitas negara. Itu sangat bertentangan dari niatnya. Nah, Bang Rizal sebagai advokat nih ya di sini, sikap apa yang udah Bang Rizal lakuin untuk membela negara atau dalam pekerjaan Bang Rizal ini? Kalau dalam profesi advokat kan, dalam undang-undang advokat itu kan sangat jelas itu ada salah satu pasal yang mewajibkan setiap advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu. Jadi itu mungkin salah satu wujud nyata seorang advokat dalam membela negara. Dan secara umum ya dalam menjalankan profesi kita harus mengedepankan sikap yang jujur, adil untuk membela klien-klien kan seperti itu. Berarti dari Bang Rizal ini udah emang harus melakukan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk bagi masyarakat yang kurang mampu. Itu kewajiban dan harus hukum. Dengan adil dan jujur ya. Tanpa ada apapun. Nah, ini yang terakhir. Kita boleh minta saran nggak buat buat Bang Rizal kan sebagai advokat nih, buat kita sebagai mahasiswa atau buat masyarakat yang di luar, yang selain mahasiswa atau pekerja yang lainnya, ada saran untuk bagaimana sih saran untuk membela negara yang baik gitu? Saran saya yang pertama kepada para mahasiswa itu harus rajin belajar lah istilahnya untuk meningkatkan SDM-nya. Karena apabila SDM-nya sudah baik, kita tidak gampang dipengaruhi oleh informasi, bisa saja seperti informasi yang tidak jelas, yang hoax begitu kan. Makanya pada para mahasiswa selain belajar untuk mendapat jati dirinya sebagai mahasiswa, dalam hal ini jiwa-jiwa leadershipnya, keorganisasiannya apa segala, ya harus juga tadi itu istilahnya cerdas dalam
bertingkat. Bertindak, menyaring informasi. Tentunya itu seperti maksudnya kayak apa? Yang sekarang ini kan banyak informasi-informasi yang beredar begitu kan. Iya. Tidak jelas hoax. Karena sosial media itu sangat gampang dipengaruhi ya. Bukan sosial media aja yang jelasnya. Sekarang kan dunia internet kan, online itu. Dan yang kedua, saya himbau kepada mahasiswa supaya memunculkan rasa kepeduliannya kepada sesama masyarakat kan. Jangan langsung percaya dengan berita-berita yang lain. Mending Bukan kita itu juga, kita rasa kepeduliannya, rasa kasih sayangnya, rasa saling menghargai. Iya. Contohnya kayak sekarang ini kan di negara kita kan banyak dilanda banyak bencana, mungkin bisa memunculkan rasa empatinya untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Iya. Seperti itu. Oke. Thank you. Dan kepada masyarakat umumnya, kita harus saling menghormati, menyayangi, menghargai kan untuk mencapai istilahnya lingkungan yang tentram, nyaman. Iya. Udah. Jadi ya saran dari Bang Rizal ini sangat bagus buat para mahasiswa itu ya, belajar yang benar, tingkatkan SDM kalian katanya. Karena jika SDM kita sudah naik, kita juga tidak dapat terpengaruh dari negara lain, dan kita juga misalkan ada berita-berita yang lain juga jangan terlalu langsung dipercaya, kita cari dulu, kita korek-korek dulu, karena banyak sekali hoax yang beredar sekarang ini. Dan untuk masyarakat umum juga taati peraturan agar menciptakan kedamaian dalam lingkungan. Itu aja katanya. Oke, thank you Bang Rizal. Thank you. Dan saya Muhammad Fakih Kurniawan dari Fakultas Hukum Esa Unggul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.